Shut up. Come on, get up. No, 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 no! Di awal film kita akan diperlihatkan dengan sepasang suami istri yang sedang bermain di halaman rumah bersama dengan putranya. Terlihat sepasang suami istri itu yang sangat bahagia dan mereka begitu menyayangi sekali putra semata wayangnya. Diberitahu jika si suami ini bernama Craig yang merupakan seorang dokter, sementara istrinya bernama Elisa yang bekerja sebagai marketing properti. Di suatu hari, Elisa berangkat ke kantor lebih pagi karena ada kliennya yang harus ia temui. Sedangkan untuk Craig suaminya, kebetulan sekali hari ini ia mendapat shift malam sehingga dirinya bisa menjaga putranya di rumah. Hingga ketika mereka sedang asik bermain, Craig pergi ke dalam rumah sebentar untuk mengambilkan minuman putranya. Di waktu yang sama, tanpa Craig sadari di pinggir jalan depan rumah sudah ada satu mobil tua yang sedari tadi sedang mengawasi putra Craig. Kemudian pengendara mobil tua itu langsung turun dan membawa putra Craig secara paksa. Craig yang sempat mendengar suara teriakan sang anak, ia pun langsung berlari untuk mengejar mobil tersebut. Namun mobil itu melaju dengan cepat sehingga Craig tidak bisa mengejarnya dengan berlari. Dengan panik, Craig kembali ke rumah lalu mengambil mobilnya. Kemudian ia pun berusaha untuk mengejar lagi si penculik tersebut. Namun karena terburu-buru, Craig sampai lupa tidak membawa ponsel sehingga ia pun tidak bisa menghubungi polisi. Setelah berusaha mengejar cukup lama, sayangnya Craig harus kehilangan jejak si penculik hingga Craig hanya bisa menangis di tengah jalan. Kemudian Craig mencoba menghentikan satu persatu mobil lain untuk meminjam ponsel mereka. Untungnya ada seorang ibu-ibu yang mau meminjamkan ponsel kepada Craig sehingga ia langsung menghubungi polisi. Beberapa jam kemudian memperlihatkan Craig yang sudah berada di rumahnya dan di sana juga sudah banyak sekali polisi yang sedang mengolah TKP. Tak lama datanglah Elisa istri Craig dan ia langsung menangis histeris tatkala mengetahui jika putra mereka telah diculik. Craig berusaha menenangkan Elisa dengan mengatakan kalau polisi pasti akan segera menemukan putranya. Keesokan harinya, poster tentang penculikan putra Craig dan Elisa mulai tersebar. Di sana juga terlihat Craig dan Elisa yang sedang diwawancarai oleh media. Dalam wawancaranya tersebut, Elisa memohon kepada si penculik agar mengembalikan putranya dan Elisa siap membayar berapapun uang yang si penculik itu inginkan. Adegan berpindah kepada si penculik yang ternyata bernama John Kozlowski. Rupanya John ini adalah pria psikopat yang hobinya menghabisi para bocil culikan. Sudah sering sekali John menculik para bocil lalu ia habisi begitu saja. Di sini terdengar putra Craig yang terus menangis sembari memanggil nama Craig dan Elisa. Namun psikopat John yang risih akan hal itu, ia pun tanpa belas kasihan langsung menghabisi putra Craig. You're in real trouble. Another messy boy. What are you gonna do, Daddy? Sore harinya, rumah John tiba-tiba didatangi oleh dua orang polisi. Ternyata dua orang polisi itu telah mendengar dari aduan masyarakat setempat yang mengatakan jika di rumah John sering sekali terdengar suara bocil menangis histeris. Di sini John hanya membukakan sedikit pintu lalu berkata ada apakah polisi mendatanginya. Polisi itu menanyakan apakah John mempunyai seorang anak. Dengan polos John menjawab tidak dan ia hanya tinggal sendirian. Bersamaan dengan itu, salah satu polisi di sana tak sengaja melihat baju anak laki-laki dari jendela rumah John. Dengan sigap, polisi itu segera memberitahu rekannya hingga mereka pun langsung memaksa masuk ke dalam rumah John. Terlihat cukup mudah, kedua polisi itu berhasil memborgol tangan John lalu menggeledah seisi rumahnya. Setelah menggeledah cukup lama, awalnya polisi itu tidak menemukan apapun. Namun ketika satu polisi memasuki ruangan bawah tanah, ia berhasil menemukan palu, tang, dan obeng yang sudah berlumuran darah. Kemudian polisi itu membuka satu ruangan dan di dalamnya ia menemukan putra Craig yang sudah tidak bernyawa.
Beberapa jam kemudian, adegan berpindah kepada Elisa yang mendapat panggilan dari pihak kepolisian. Ketika diangkat, polisi itu mengabarkan jika mereka telah menemukan putra Craig, namun sayang keadaannya sudah tidak bernyawa. Mendengar hal tersebut, sontak Elisa tidak bisa menahan tangisannya dan ia juga langsung memberitahukannya kepada Craig. Beberapa menit kemudian terlihat Craig bersama Elisa yang sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit. Di sini Elisa sangat berharap jika jasad yang ditemukan polisi bukanlah putra mereka. Namun setibanya di rumah sakit, Elisa dan Craig dibuat tak berdaya tatkala melihat jasad bocil itu yang memang benar adalah putra mereka. Mereka pun hanya bisa menangis sejadi-jadinya dan berharap pihak berwajib akan memberikan hukuman mati kepada John si pelaku. Keesokan harinya terlihat Craig dan Elisa yang sedang melakukan pemakaman putra mereka. Terlihat jelas Craig yang masih tidak ikhlas atas kehilangan putra sematawayangnya yang begitu sangat ia cintai. Beberapa waktu kemudian tibalah sidang di pengadilan yang mana pada sidang tersebut adalah penentuan seberat apakah hukuman yang akan diterima oleh John. Terlihat Craig dan Elisa yang juga menghadiri sidang tersebut dan mereka sangat berharap jika John akan mendapatkan hukuman mati. Namun sayang di sini hakim hanya memberikan hukuman kepada John selama 10 tahun penjara karena John dibantu oleh pamannya yang merupakan seorang pengacara. Tentu saja Craig dan Elisa tidak terima, sehingga ia pun mencoba protes kepada asisten hakim. Sayangnya keputusan hakim sudah tidak bisa diganggu-gugat dan sekeras apapun Craig dan Elisa protes maka hasilnya akan nihil. Do your job! Gets put away for life! Di bulan-bulan berikutnya, Craig dan Elisa menjadi sering sekali bertengkar dan mereka saling menyalahkan atas tewasnya putra mereka. Sampai di suatu waktu Elisa yang sudah muak, ia pun memilih pulang ke rumah ibunya untuk meninggalkan Craig. Sementara itu, Craig sendiri hanya bisa ngahulang sambil terus mengingat semua kenangan bersama putranya. Di suatu waktu, Craig yang telah bosan hidup, ia pun berniat akan melakukan hal konyol. Namun tak sengaja, ia melihat foto putranya yang seketika membangkitkan semangat hidup Craig. Di sini, Craig akhirnya mempunyai ide untuk menghukum John dengan caranya sendiri agar manusia psikopat itu mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kematian putranya. Hari itu juga, Craig menjemput Elisa di rumah ibunya dan mengatakan jika ia mempunyai cara untuk menghukum John. Mendengar hal tersebut, Elisa pun mau ikut dengan Craig sehingga mereka langsung kembali ke rumahnya untuk mengatur strategi. Keesokan harinya memperlihatkan Craig dan Elisa yang sedang mendatangi rumah sakit tempat Craig bekerja. Di sini secara diam-diam Craig mengambil beberapa obat untuk melancarkan aksinya. Adegan berpindah ke penjara yang mana hari itu ada 2 sipir yang akan memindahkan John ke penjara lain yang lebih ketat. Ternyata bukan hanya John, di sana juga ada satu tahanan lain bernama Patrick yang hari itu akan dipindahkan juga bersama John. Di waktu yang sama, rupanya Craig dan Elisa telah memantau mereka dari kejauhan. Hingga ketika mobil tahanan itu berangkat, Craig dan Elisa langsung membuntutinya. Di tengah perjalanan, mobil tahanan itu berhenti di sebuah minimarket. Kemudian satu sipir turun untuk membeli 2 cangkir kopi. Terlihat Elisa dan Craig juga ikut turun lalu mengikuti sipir tersebut masuk ke dalam. Ketika di dalam, Elisa mendekati sipir itu sedangkan Craig mencoba mengalihkan perhatian si sipir. Dengan cepat, Elisa langsung menuangkan obat sakit perut kepada 2 kopi si sipir yang akan bereaksi dalam waktu 5 menit ke depan. Setelah itu, si sipir melanjutkan perjalanan sembari mobilnya terus diikuti oleh Craig dan Elisa. 5 menit kemudian, tepat ketika di jalanan sepi, obat itu mulai bereaksi hingga 2 sipir tersebut mulai merasakan sakit perut. Kedua sipir yang tidak tahan, mereka langsung berhenti lalu mencari selokan terdekat untuk buang air besar. Pada kesempatan itulah, Craig langsung mengambil alih mobil tahanan sedangkan Elisa mengikutinya dari belakang.
Dengan terburu-buru, Craig menjalankan mobil tahanan dengan sangat kencang hingga ia harus menabrak rusa dan inilah yang terjadi. Dalam insiden tersebut, untungnya Craig masih selamat dan ia hanya mendapatkan luka-luka ringan. Di sini Craig melihat John yang terpental keluar dengan wajah penuh luka serta dalam keadaan pingsan. Dengan cepat, Craig dan Elisa langsung membawa John pergi sebelum para polisi berdatangan. Setelah itu, Craig membawa John ke suatu tempat yang ada di tengah hutan untuk mulai melakukan pembalasannya. Ketika John tersadar dari pingsannya, ia sudah dalam kondisi berbaring dengan tangan dan kaki terikat. Di sini, Craig mengatakan jika hukuman pemerintah sangat tidak adil untuk seorang John yang telah menghabisi putra Craig. Maka dari itu, Craig berjanji kalau ia akan membuat John merasakan sakit yang amat dahsyat. Craig juga tidak akan membuat John tewas sebelum dirinya benar-benar puas membalaskan dendam kepada John. Keesokan harinya, Elisa mendapat panggilan dari seorang detektif polisi yang mengabarkan jika mobil tahanan yang mengangkut John telah mengalami kecelakaan. Di dalam mobil itu ada 2 orang tahanan, yaitu John dan juga Patrick. Tapi sayang, kedua tahanan tersebut dinyatakan kabur karena di TKP sudah tidak ada siapa-siapa. Di sini si detektif bermaksud meminta maaf karena mereka telah lalai sehingga John si pelaku yang sudah menghabisi putranya harus kabur. Mendengar hal tersebut, Elisa berpura-pura kecewa yang padahal Elisa dan suaminya lah dalang dibalik semua itu. Malam harinya ketika Craig tertidur, ia pun kembali teringat dengan kenangan bersama mendiang sang putra. Di sini Craig langsung melampiaskan amarahnya kepada John yang sudah berhasil ia sekap. Craig yang merupakan seorang dokter tentu ia mengetahui organ manakah yang harus ia lukai tanpa akan menghilangkan nyawa John. John sendiri hanya bisa meminta maaf dengan berpura-pura ia telah menyesal akan perbuatannya. Keesokan harinya memperlihatkan Craig dan Elisa yang kembali mendatangi John. Kali ini Craig akan kembali menyiksa John dengan cara yang lebih ekstrim. John hanya bisa berteriak sambil menahan rasa sakitnya. Namun teriakan itu tentu percuma karena mereka berada di tengah hutan. Elisa yang melihat penyiksaan tersebut sampai tidak kuat dan muntah-muntah. Di sini Elisa sempat meminta Craig agar menghentikan saja penyiksaannya dan segera mengakhiri John. Namun Craig mengatakan jika semua ini belum setimpal dengan apa yang telah John perbuat kepada putra mereka. Shut up. Setelah itu, Craig kembali menghampiri John lalu menyuntikkan cairan di leher John. Cairan itu akan membuat John merasa sakit sampai ke ubun-ubun, namun tetap tidak akan membuat John tewas. John pun hanya bisa meminta ampun sambil mengatakan jika dirinya lebih baik segera dihabisi saja. Namun tentu Craig menolak karena ia tidak akan menghabisi John sebelum Craig benar-benar merasa puas. Adegan berpindah kepada detektif polisi yang sedang dihubungi oleh bawahannya. Bawahannya itu mengabarkan jika mereka telah mendapat kabar dari warga lokal perihal kecelakaan mobil tahanan beberapa hari lalu. Mendengar hal tersebut, dengan cepat si detektif langsung mendatangi TKP. Sesampainya di sana, si detektif diberitahu jika warga lokal telah menemukan satu tahanan yang sedang bertahan hidup di tengah hutan. Belum diketahui siapa tahanan yang dimaksud, namun yang pasti mereka adalah salah satu dari John atau Patrick, yaitu tahanan yang dianggap telah kabur. Dengan segera si detektif dan para polisi bawahannya langsung menyusuri hutan untuk mencari tahanan tersebut. Di sisi lain memperlihatkan Craig dan Elisa yang sedang kembali menyiksa John. Di tengah penyiksaan itu tiba-tiba mereka mendengar suara ketukan pintu dari luar. Elisa pun langsung membuka pintu dan ternyata itu adalah warga lokal yang sedang berburu. Di sini pria itu sempat menanyakan tentang apa yang sedang dilakukan Elisa di rumah ini dan bukankah rumah ini milik seorang pengusaha sukses.
Elisa beralasan jika pengusaha sukses tersebut merupakan sepupunya sehingga Elisa sudah mendapat izin berlibur di rumah ini selama beberapa minggu. Mendengar hal itu, si pria untungnya percaya dan ia pun langsung bergegas pergi dari rumah tersebut. Right here. Kemudian Elisa dan Craig kembali menghampiri John dan kali ini mereka menanyakan kenapa John sampai tega menghabisi putra mereka yang tidak bersalah. John pun mengatakan jika dirinya tidak pernah menghabisi siapapun serta ia juga tidak kenal siapa Craig dan Elisa sebenarnya. Mendengar jawaban dari John, di sini Elisa sempat bertanya kepada Craig apakah mereka tidak salah menangkap orang. Namun Craig begitu yakin jika orang itu adalah John sehingga Craig akan menyiksa lagi John sampai membuatnya mengaku. Come on, get up. Saking tidak kuatnya menahan siksaan, akhirnya John mau mengaku jika dirinya memang benar telah menghabisi putra Craig. John terpaksa melakukan semua itu karena ia sangat membutuhkan uang. Mendengar jawaban dari John, Craig merasa bingung karena jelas John tidak pernah meminta uang tebusan kepada mereka. Namun Craig tidak peduli karena yang terpenting John sekarang telah mau mengakuinya. Malam harinya terlihat John yang sekuat tenaga mencoba melepaskan ikatan di kaki dan tangannya. Setelah cukup lama berusaha, pada akhirnya John berhasil melepaskan ikatan tersebut. Di sisi lain terlihat Elisa yang sedang berada di toilet. Ia pun tak sengaja mendengar suara langkah kaki dan Elisa sangka itu adalah suaminya. Namun saat Elisa melihat ke arah Craig, rupanya Craig masih tertidur dengan sangat pulas. Seketika Elisa tersadar jika orang tadi adalah John yang telah berhasil melepaskan diri. Kemudian Elisa mengambil besi lalu secara diam-diam ia berhasil memukul John dari belakang. Akibat dari hal tersebut, Craig menjadi terbangun dan ia langsung membantu Elisa. Ketika Craig dan Elisa akan membawa lagi John ke ruangan bawah, tiba-tiba John menendang Craig sampai membuatnya tersungkur. Kemudian John bergegas melarikan diri keluar. Elisa sendiri memilih untuk melihat dulu kondisi suaminya daripada mengejar John. Ketika dicek, untungnya suaminya masih baik-baik saja dan ia hanya mengalami luka ringan. Adegan berpindah ke si detektif polisi yang sedari tadi masih terus mencari keberadaan satu tahanan yang telah kabur dan bertahan hidup di tengah hutan. Berkat bantuan dari warga lokal, akhirnya mereka berhasil menemukan satu tahanan tersebut yang ternyata dia adalah John Kozlowski, yaitu psikopat yang sebenarnya. Sedangkan untuk Craig dan Elisa, mereka pun mencoba mengejar orang yang selama ini mereka anggap John. Sesampainya di luar, mereka melihat orang itu yang sudah koit dengan kondisi bundir. Rupanya orang tersebut lebih memilih koit daripada harus disiksa terus-menerus oleh Craig dan Elisa. Di sini Craig menemukan surat yang telah ditulis orang itu. Lalu saat dibaca, isi suratnya bertuliskan permintaan maaf karena dirinya telah melakukan korupsi beberapa kali dengan memakan uang rakyat. Orang tersebut juga menganggap jika Craig dan Elisa ini adalah agen rahasia yang sengaja dikirim oleh pemerintah untuk menyiksa dirinya dan diakhiri dengan tanda tangan bertuliskan nama Patrick. Mengetahui hal tersebut, seketika Craig dan Elisa menjadi shock karena orang yang selama ini mereka siksa bukanlah John yang mereka maksud, melainkan Patrick si tahanan yang satu mobil dengan John. Pantas saja ketika diinterogasi ia tidak mau mengaku karena memang Patrick bukanlah pembunuh putra Craig melainkan seorang koruptor. Ternyata saat kecelakaan mobil tahanan dulu, John berhasil melarikan diri sebelum Craig tersadar. Kemudian Craig malah menangkap Patrick yang wajahnya terluka cukup parah dan ia mengira jika orang tersebut adalah John. Artinya selama ini aksi balas dendam mereka telah sia-sia karena sekarang John juga telah tertangkap dan akan kembali dimasukkan ke penjara dengan hukuman yang sama. Kemudian Craig dan Elisa memutuskan untuk pulang karena sekarang mereka akan mengikhlaskan kematian putranya dan memulai hidup baru. Sampai John benar-benar bebas dari hukuman penjara nanti. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.